warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Kembali berjumpa dengan saya, Hifzul Arif dari Forum News Network. Hari ini saya tidak akan mengajak Anda bicara politik dan bagaimana rakusnya kekuasaan. Sekali-kali kita boleh kita jedalah ya, detok lah dari soal-soal politik yang saya kira ini bagaimanapun juga sangat mengganggu dan meracuni pikiran kita. Ini praktek-praktek dari para penguasa yang ingin terus memperpanjang kekuasaannya. Saya ingin mengajak Anda kali ini melongok sisi lain dari kehidupan ini. Sisi baik yang saya kira nilainya sangat mahal dan barangkali ini tidak pernah masuk dalam agenda politik para elit politik, bahkan mungkin terbersit pun tidak gitu ya, yang masih ingin terus-menerus berkuasa. Coba cermati foto ini. Sebagian dari Anda mungkin sudah melihat foto ini dan tahu ceritanya. Tapi bagi Anda yang belum sempat melihat foto ini, coba perhatikan baik-baik foto ini. Apa yang Anda pikirkan setelah melihat foto ini? Sebuah foto yang bisa menimbulkan tafsir bermacam-macam, ya. Tapi nanti saya jamin kalau Anda tahu kisah di balik foto ini, Anda seperti halnya saya jamin Anda akan meleleh ya. Tapi bagi Anda yang tinggal di kawasan Jakarta, Jabodetabek ya, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, bahkan juga sebenarnya sampai sekarang ke Banten ya di Rangkas Bitung, khususnya bagi Anda yang sehari-hari menggunakan komuter lain itu entah dari mana, dari relasi mana, ada dari relasi Bekasi, Bogor, Tangerang, Serpong, atau tadi sebut Rangkas Bitung, Banten, pasti Anda sangat paham setting peristiwa ini di mana. Itu adalah foto seorang wanita yang tertidur di kursi pojok gerbong komuter lain. Kursi di pojok ini disebut namanya kursi prioritas ya. Ini memang dikhususkan untuk mereka yang membutuhkan. Itu seperti lansia, penyandang disabilitas, wanita hamil, anak-anak, dan juga orang yang sedang sakit seperti ibu ini tadi. Foto ini viral di media sosial dan peristiwanya itu terjadi pada hari Rabu tanggal 7 Desember 2022. Ini tepatnya di komuter lain yang disebutnya relasi atau yang sedang menempuh perjalanan dari Jakarta Kota menuju Bogor. Foto itu saja sebenarnya sudah menyentuh, walaupun sempat menimbulkan tanda tanya ada apa ini. Tapi foto ini semakin viral karena kemudian muncul testimoni pengakuan dari perempuan yang tidur setengah meringkuk dengan menggunakan bantal itu. Nama ibu tersebut adalah Andari. Saya duga ini warga Jakarta Selatan ya, kalau lihat nanti dari penjelasannya dia naik kereta di mana dan turun di mana. Komentarnya begini, Ibu Andari itu menulis ini foto nyata tadi siang, itu kata Ibu Andari. Seorang ibu berbaring di KRL menuju Depok. Ibu itu adalah saya, Andari. Saya tidak ingin berkisah tentang saya sebenarnya. Saya ingin berkisah tentang kehebatan sebuah perusahaan publik, yaitu perusahaan KAI, Kereta Api Indonesia, Komuter Indonesia. Tadi saya pulang dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo setelah tindakan dokter karena penyakit yang saya derita. Ketika saya sampai di stasiun Cikini, saya sadari bahwa rasa nyeri hebat muncul di kepala kanan. Saya memang membawa bantal sejak pagi dan sudah lebih banyak berbaring di bangku Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Jadi kalau Anda yang tidak tinggal di Jakarta, saya mungkin memberikan sedikit gambaran bahwa stasiun Cikini adalah stasiun yang terdekat dari Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo. Nah, saya lanjutkan ya testimoni dari Ibu Andari. Ketakutan untuk jatuh dan pingsan di jalan menghantui perjalanan saya. Memang KRL bukan untuk orang sakit tentunya. Sehingga ketika kereta datang, saya minta pada suami agar meminta izin kepada Pak Satpam agar saya bisa berbaring untuk meredakan nyeri. Satpam yang bertugas adalah Pak Mustahilah. Dan yang menarik, dia tidak hanya mengizinkan, tapi membimbing saya ke bangku prioritas dan berkata santun. Ibu turun di mana? Apakah kami perlu siapkan kursi roda di stasiun tujuan? Juga pertanyaan, jika ada penumpang lain yang komplain, biar saya yang menjelaskan ya Bu. Sebentar kemudian dia kembali ke tempat tugasnya.
tetapi sesekali datang dan memberikan perhatian. Berkat beliau, saya tentram berbaring dari stasiun Cikini hingga stasiun Tanjung Barat. Di Tanjung Barat di Jakarta Selatan. Dan ketika turun, dipersiapkannya agar saya bisa turun dengan aman. Pak Satpam yang luar biasa, tidak hanya tugasnya dia kerjakan dengan sangat baik, tetapi hatinya ikut bekerja melayani customer yang lemah dan menderita. Etos kerja yang luar biasa. Peristiwa ini mengingatkan saya pada satu hal, bahwa ketika bangsa ini mulai memiliki hati pada warganya yang lebih butuh perhatian, kita sedang tumbuh pada jejak yang benar. Terima kasih KAI Komuter Indonesia yang sudah mengembangkan etos kerja yang amat baik. Terima kasih telah membantu saya aman dan menuju makin sehat. Terima kasih Pak Mustahilah, terima kasih Indonesia. Saya meleleh membaca testimoni dari Ibu Andari. Dan testimoni Ibu Andari ini dengan cepat menyebar di platform pertemanan dan kemudian media-media sosial, memuatnya juga begitu juga dengan media-media online. Seperti saya katakan tadi, banyak yang meleleh karena kebaikan dan tanggung jawab petugas. Tadi disebutnya satpam, tapi ini sebenarnya adalah patwal, pasukan pengawal komuter yang tadi bernama Pak Mustahilah. Nah, kisah ini rupanya sampai juga ke Ignatius Jonan. Nah, Anda mungkin masih ingat ya, Ignatius Jonan ini mantan Dirut PT KAI yang kemudian sempat menjadi Menteri Perhubungan dan Menteri SDM di Kabinet Jokowi. Jangan lupa Ignatius Johan ini adalah Menteri Perhubungan yang pada waktu itu menolak untuk pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung, ya, kereta api cepat Cina Jakarta-Bandung, dan dia ketika groundbreaking yang dilakukan oleh Presiden Jokowi tidak hadir. Secara khusus, Ignatius Jonan itu membuat video apresiasi. Ibu Andari, saya Ignatius Jonan yang pernah bertugas di Kereta Api Indonesia hampir 6 tahun, dari tahun 2009 sampai di akhir 2014. Saya berterima kasih karena Ibu mempercayai kereta komuter Jabodetabek sebagai angkutan yang dapat mengantarkan Ibu ke tempat tujuan dengan aman dan dengan selamat. Saya juga berterima kasih setelah saya membaca tulisan Ibu yang sekarang beredar luas, bahwa rekan-rekan saya di Kereta Api Indonesia dan kereta komuter tetap melanjutkan perbaikan layanan dari waktu ke waktu dan memperlakukan masyarakat bukan hanya sebagai pelanggan, tapi juga sebagai sesama anak bangsa yang selalu harus saling tolong-menolong dan selalu harus saling memperbaiki layanan publik demi perkembangan zaman yang terus berubah. Saya juga berharap agar Ibu cepat sembuh dan dapat beraktivitas kembali. Salam sehat. Wajar nih kalau Jonan ini saya lihat merasa happy banget ya, bahagia ya, melihat warisan baiknya di PT KAI khususnya di komuter lain itu terus berlanjut, meningkat, dan saya kira ini membaik. Harus diakui kalau kita bicara transportasi transformasi maksud saya di PT Kereta Api Indonesia itu wabil khusus komuter lain, nama Jonan ini nggak bisa dilepaskan begitu saja. Saya sebagai penggemar dan pengguna, ini saya mesti dengan penggemar dan pengguna ya, transportasi umum khususnya komuter lain, saya menjadi saksi langsung bagaimana komuter lain ini bertransformasi menjadi transportasi publik yang beradab dan terpercaya. Dan kalau tadi meminjam statement dari atau testimoni Ibu Andari, ini punya hati. Ini saya kira ini paling pas ya, ini tadi dikembangkan dengan hati gitu. Pada era tahun 2000-an awal ya, bagi Anda yang tinggal di Jabodetabek itu pasti masih terbiasa melihat pemandangan semacam ini ya. Ini coba perhatikan foto-foto ini ya. Orang berjejalan di dalam kereta, kemudian sebagian ada yang naik ke atap, duduk di gerbong kereta, dan kemudian dia bergantungan di kereta itu sebagai pemandangan sehari-hari yang sudah terbiasa. Ini kalau Anda lihat foto-foto ini, suasananya kok sama ya dengan Anda lihat di pengguna kereta di negara-negara Asia Selatan seperti India, Pakistan, dan juga Bangladesh. Ini lihat foto-fotonya
Mirip banget ya, wah, hampir sama lah. Mungkin karena jumlah di India misalnya ini jumlah orangnya lebih banyak, jadi manusia yang berjalan di atas gerbong kereta itu juga jauh lebih banyak. Nah ini ya, kalau pada waktu itu sebelum ada transformasi itu, kalau Anda naik kereta apa komuter lain ini naik kereta KRL waktu itu disebutnya itu penumpangnya itu bukan hanya penumpang ya, di dalam itu ada pedagang asongan, pengamen, pengemis, pencopet itu saling berdesakan di dalam gerbong dan udaranya sangat panas karena tidak ada AC-nya gitu. Di luar itu juga banyak penumpang yang tidak membayar karena lompat pagar. Dan bila ketahuan kondektur, dia cukup membayar di bawah harga. Pada waktu itu saya tahu ada kereta yang namanya ekspres yang menghubungkan dari satu stasiun ke stasiun lain, tapi ada juga kereta yang tadi ekonomi tadi yang berdesak-desakan tadi kereta ekonomi itu. Dan itu tidak pakai AC, sementara kalau kereta ekspres itu pakai AC. Tetapi di kereta ekspres ini pun juga banyak sekali terjadi penyimpangan karena pada waktu itu orang membeli tiket bukan seperti sekarang yang menggunakan kartu ya, yang langsung di tap dan langsung masuk ke perusahaan. Kalau dulu orang membeli tiket dan biasanya mereka itu bekerja sama dengan kondektur gitu. Ada satu gerbong, satu rombongan gitu, biasanya ada koordinatornya yang dia membayar harga dan cukup membayar pada kondektur. Ini juga perilaku korupsi kecil-kecilan yang terjadi di masa lalu. Tapi semua itu sekarang sudah tidak terjadi lagi dan sudah dibenahi oleh Jonan itu manajemen dan tentu saja tidak hanya Pak Jonan ini ya, manajemen kereta api itu semuanya sekarang itu berubah total. KRL ini sekarang menjadi pilihan transportasi murah, cepat dan saya kira juga nyaman. Banyak pengguna kendaraan pribadi yang berpindah moda. Mereka yang menggunakan kendaraan pribadi itu sekarang hanya sampai di stasiun dan kemudian berpindah naik KRL. Tentu masih ada beberapa kekurangan di sana sini, terutama di jam-jam sibuk. Memang harus diakui pada pagi hari ketika orang berangkat kerja atau sore hari pulang kerja, naik KRL memang kurang nyaman karena sangat padat. Tapi semuanya masih bisa ditoleransi, terutama ya tidak ada macet, ya orang tidak terjebak berjam-jam di kemacetan. Dan sekali lagi tentu saja biayanya jauh lebih murah dibandingkan Anda membawa kendaraan pribadi harus membayar parkir di Jakarta yang sekarang mahal, kemudian membayar tol, bensin, dan juga ya tentu saja ditambah kemacetan yang luar biasa tadi, waktu dan juga boros ya bahan bakar. PT KAI khususnya komuter lain ini adalah salah satu contoh bila perusahaan negara yang tadi saya meminjam lagi dengan kalimat dari Ibu Andari dikelola dengan hati, maka sesungguhnya kita bisa menghasilkan sebuah peradaban yang baik. Saya mesti menyebut peradaban karena tadi itu ya, bagaimana tadi gambar semula banyak orang yang bergelantungan di kereta itu menunjukkan kita betul-betul sebuah negara yang terbelakang tidak beradab, tapi sekarang kemudian orang bisa duduk manis di kereta, sebagian ada yang berdiri, itu biasa di negara-negara maju seperti Jepang pun yang juga orang sangat minded dengan transportasi umum. Pada jam-jam sibuk penumpang keretanya itu juga padat bahkan jauh lebih padat dibandingkan dengan Indonesia ya. Kalau kalau di Jepang tuh malah di Tokyo terutama ada petugas yang khusus tukang mendorong, mohon maaf, bokong dari penumpang supaya dia segera masuk ke dalam kereta. Di Indonesia nggak sampai seperti itu. Apa sebenarnya yang kita bisa petik dari hikmah dari peristiwa tadi Ibu Andari dan Pak Mustahilah tadi? Orang Indonesia itu adalah bangsa yang baik selama aturannya jelas, selama para pejabatnya itu memberi contoh yang baik. Nah, sekarang balik ke cerita Ibu Andari tadi. Bagaimana akhir ceritanya ya? Anda biasanya gitu. Endingnya bagaimana? Khususnya ini, saya kira kalau Ibu Andari tadi jelas happy ending. Bu Andari mendapat perlakuan tadi saja bagi orang sakit itu menimbulkan kenyamanan dan itu membantu seperti katakan oleh Ibu Andari tadi membantu proses penyembuhannya dan kita doakan Ibu Andari segera pulih dari sakitnya. Nah, kembali ke Pak Mustahilah, ini itu juga berakhir happy ending. Dia mendapat apresiasi selain tadi ya dari ucapan yang tulus dari Ibu Andari, juga dari para netizen. Dan satu lagi yang saya mesti yakinkan pada Anda, kebaikan itu selalu berbuah pada kebaikan. Itu hukum alam yang tidak akan pernah diingkari. Hanya saja soal waktu ya, ada yang sangat cepat, ada yang lama dan itu perlu sebuah kesabaran. Ini proses kalau kesabaran. Manajemen komuter lain itu selain memberikan apresiasi kepada Pak Mustahilah, ini
dia ini kan Pak Mustahila ini sebenarnya bukan tenaga kerjanya langsung dari PT KAI Komuter Lain. Saya tahu ini mereka tenaga-tenaga keamanan dari yang di outsourcing ya, tenaga lepas gitu. Nah, karena dinilai berprestasi dan memberi citra yang baik pada kereta PT KAI, khususnya komuter lain, dia mendapat penghargaan yang saya yakin ini banyak diimpi-impikan oleh para karyawan outsourcing. Apalagi dalam situasi sekarang ketika terjadi banyak PHK ya. Per 1 Januari 2023, dia diangkat menjadi pegawai organik PT KCI, Komuter Line Indonesia. Jadi PT Komuter Line, Kereta Komuter Line Indonesia. Jadi organik dia artinya dia diangkat sebagai karyawan tetap. Ikut berbahagia ya, selamat ya, juga bersyukur dan ucapan kita tentu saja kita bahagia bersama dengan Pak Mustahila dan juga keluarga, dan juga tentu saja kita juga bersyukur dan berbahagia karena ternyata dalam situasi seperti politik Indonesia ini di mana kelihatannya para elit politik itu tetap hanya berpikir untuk kepentingan diri sendiri, bagaimana melanggengkan kekuasaan, bagaimana tetap mempertahankan kekuasaan mereka dan akses-akses terhadap kekayaan sumber daya alam dan juga sumber-sumber keuangan di APBN, tapi ternyata masih ada orang baik seperti Pak Mustahila. Saya sih tentu saja berharap bahwa kebaikan ini menular ke kita semua, termasuk ke dalam diri saya dan seluruh aspek kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Saya Hersumna Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.